Untuk matamu yang basah tak berhenti, untuk tawa yang datang sesekali di titik gelap. Desa Kemuning memiliki berbagai sumber daya pariwisata yang berpotensi untuk membangun desa. Pariwisata merupakan sebuah industri baru yang harus dimaksimalkan potensinya karena seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2014, Desa Kemuning mulai memetakan potensi yang bisa dikembangkan menjadi wisata desa. Hingga saat ini, banyak pengunjung dari luar desa berdatangan untuk liburan di Desa Kemuning. Tubing Pring Kuning. Objek wisata Kali Pring Kuning di Dusun Sayuran, RT 01 RW 04, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, menyajikan wahana yang mampu memacu adrenalin. Di kali tersebut, wisatawan bisa berpetualang menyusuri sungai dengan cara river tubing. Penampakan batu-batu besar di sungai juga mampu membuat peserta river tubing deg-degan. Namun, hal itu tak perlu dikhawatirkan karena ada pemandu yang siap menjaga keamanan para peserta river tubing. Arus deras sungai tak jarang membuat ban yang ditumpangi terbalik dan menambah keceriaan para wisatawan. Jalur Kali Pring Kuning yang digunakan untuk river tubing sepanjang 1,3 km dapat disusuri dalam waktu kurang lebih 25 menit dan mampu membuat pesertanya merasa cukup puas. Selain river tubing, pengelola Kali Pring Kuning juga menyediakan pilihan lain untuk para wisatawan, yakni trekking dan fun camp. Beberapa paket wisata dapat dipilih para wisatawan sesuai dengan keinginan. Kebun Teh Kemuning. Berada di area dataran tinggi sejuk Karanganyar, berlokasi tak terlalu jauh dari kota Solo, area perkebunan menawarkan sensasi wisata kebun teh yang unik. Karanganyar seolah menjadi daerah puncaknya Jawa Tengah. Kebun teh ini memiliki pemandangan indah hijau alami dengan hamparan tanaman teh di mana-mana. Objek wisata ini berada di ketinggian 800 sampai 1540 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya sejuk. Di hari yang cerah, suhu mencapai 21,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, pengunjung harus siap dengan jaket atau sweater untuk menghalau dingin. Objek wisata ini sudah mulai dikunjungi sejak pukul 4.30 pagi. Tujuan utamanya adalah menyaksikan indahnya matahari terbit. Taman Satwa. Seperti namanya, di lokasi ini terdapat sejumlah satwa. Taman Satwa Kemuning ini boleh dibilang mini zoo atau kebun binatang kecil. Meski begitu, koleksi satwa yang dimiliki objek wisata ini cukup eksotis. Jenisnya beragam, mulai dari unggas, aves, mamalia, hingga reptil. Beberapa di antaranya yakni burung hantu, burung kakak tua, ayam hutan, burung merpati, merak biru India, musang albino, kucing bengal, rusa tutul, berbagai jenis kambing, kelinci, kobra India, iguana albino. Hewan lainnya, kura-kura sulcata, kura-kura Brazil, yellow anaconda, Phyton reticulatus albino lavender, Phyton reticulatus albino caramel, kadal retegu, dan lainnya. Mejora. Sebuah kafe di Desa Kemuning yang bernama Mejora Greenhouse Cafe atau biasa disebut Mejora Cafe. Untuk yang sering pergi ke wisata para layang, pasti tidak asing karena sering melewati kafe ini. Salah satu tema yang diusung oleh Mejora Cafe ialah Balening Style. Aroma Bali sudah kental terasa dari pintu gerbang masuknya. Terdapat payung-payung besar atau tedung, dengan tidak ketinggalan juga kain polesnya yang bermotif kotak-kotak dan berwarna hitam putih. Masuk ke halaman terdapat taman yang asri dengan tanaman hias dan pohon besar yang rindang, membuat suasana menjadi sejuk dan adem. Berjajar batu koral tertata rapi sebagai jalan di taman menambah suasana natural yang makin terasa. Ditambah terdapat 4 gazebo yang bisa digunakan untuk menikmati suasana, bercengkrama, dan menikmati menu yang ada di Mejora Cafe. Terdapat berbagai hal yang menarik dari taman ini. Berbagai macam transportasi antik ada di sini. Di antaranya perahu nelayan yang langsung didatangkan dari Pulau Bali, sepeda antik, hingga becak berada di kafe ini.
Saat masuk di bangunan utamanya atau biasa disebut greenhouse area, sangat kental nuansa vintage-nya yang tersebar di seluruh ruangan. Banyak ornamen-ornamen dari perabot rumah tangga lawas berada di sana. Serasa diajak kembali ke zaman penjajahan atau zaman kakek nenek kita. Ada juga perpustakaan di kafe ini dan banyak koleksi buku di sana. Untuk harga menunya tidak terlalu mahal. Fasilitasnya terdapat toilet yang eco-friendly dan musola yang ada di sana. Hampir setiap sudut ruangan bisa dijadikan spot foto. Terdapat juga api unggun yang dapat dinyalakan saat malam hari. Paralayang. Bukit Paralayang Kemuning merupakan salah satu destinasi wisata olahraga terbang layang. Olahraga yang terbilang ekstrim bagi sebagian orang, namun dapat menjadi olahraga yang seru bagi pecinta olahraga ekstrim. Tempat ini berada di daerah perkebunan teh Kemuning yang memiliki keindahan bentang alam perbukitan. Wisatawan akan diajak melayang melintasi hijaunya kebun teh di Kemuning. Udara yang sejuk akan langsung menerpa ketika wisatawan terbang dengan para layang. Tak hanya itu, berbagai aktivitas juga dapat tersedia, mulai dari menyaksikan indahnya pemandangan, berkemah, hingga berfoto berlatar perbukitan hijau berselimut tanaman teh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suparjo. Saya Ibu Sri Wahyuni, Sri Setiawati. Saya Dukun Santoso. Nama saya Stefani Damayanti dan Saya Kalatariko. Kalau Kemuning itu pemandangannya juga indah. Kelihatan di mata itu enak karena masih banyak pohon yang hijau-hijau. Bukan lagi di perkotaan yang sudah banyak pembangunan di sana gitu. kalau dari saya pribadi belum tahu. Sama saya juga belum tahu. Belum. Kalau menurut saya ini belum tahu, baru ini ya. Baru ini kalau memang Desa Kemuning ini disebut dengan desa digital ya. Harapan kedepannya ya pengen masyarakat Desa Kemuning itu lebih maju lagi, melek digital sama biar nggak ketinggalan sama desa-desa yang lain kayak gitu. Ke depan harapan kita dengan penggunaan digitalisasi di sektor ekonomi ini tentunya akan mempermudah proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM ini yang bisa menjangkau konsumen-konsumen yang jauh, bisa mempermudah promosi mereka, kemudian secara pelan-pelan bisa membentuk profesional dalam melakukan usaha, bisa mulai terbentuk dari penggunaan digitalisasi desa ini. Hal-hal yang bisa memudahkan kita, pencatatan digital, transaksi, aplikasi kasir, dan lain sebagainya. Itu kami harapkan, karena nanti kita akan bisa berkembang lebih cepat, memiliki target market yang lebih luas, kemudian bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih banyak dengan adanya digitalisasi itu. Kita harus sadar betul bahwa ini eranya digital. Kalau kita tinggal diam atau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita akan ketinggalan. Harapan yang paling saya inginkan itu semua masyarakat melek teknologi. Semua harus melek teknologi. Mengapa? Teknologi itu perkembangannya itu cepat. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita digilas dengan zaman. Kan begitu. Zaman ini berubah terus. Nah sekarang sudah mulai teknologi, ya semua harus. Karena itu, maka edukasi kita. Lihat di APBDes kita itu selalu ada pelatihan-pelatihan terus. Fungsinya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa ini jangka panjangnya kan bermanfaat. Kan gitu ya. Saya pikir dengan melek teknologi ya kita akan menjadi desa yang bagus lah kan gitu ya. Dan cita-cita kami untuk menjadi desa mandiri saya pikir akan segera terwujud lah. Saya pikir itu.